Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan membahas materi tentang berpikir komputasional atau biasa disebut dengan istilah computational thinking. Istilah computational thinking atau disingkat menjadi CT atau berpikir komputasional untuk pertama kalinya diperkenalkan secara umum pada tahun 1980 dan 1996 oleh Seymour Papert. Seiring dengan berjalannya waktu, di tahun 2014, pemerintah Inggris mulai membawa materi pemrograman ke dalam kurikulum sekolah dasar hingga sekolah tingkat menengah. Dimasukkannya materi pemrograman ke dalam kurikulum pendidikan agar para siswa sudah mengenal teknologi sejak dini. Selain itu, pada siswa juga diharapkan mampu berpikir komputasional sejak dini. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Adapun pengertian berpikir komputasional yaitu berpikir komputasional adalah sebuah konsep atau cara untuk mengamati masalah dan mencari solusi dari permasalahan tersebut dengan menerapkan teknologi ilmu komputer. Dengan berpikir komputasional, seseorang akan mampu untuk mengamati masalah, memecahkan masalah hingga bisa melakukan mengembangkan solusi dari pemecahan masalah. Adapun beberapa karakteristik berpikir komputasional. Yang pertama, berdasarkan konsep, informatika tidak hanya belajar tentang bagaimana cara menulis kode program, tapi juga diperlukan pemahaman untuk berpikir pada beberapa tingkat abstraksi. Yang kedua, kemampuan dasar yaitu kemampuan yang harus dimiliki setiap orang di era milenial. Yang ketiga, perlunya berpikir komputasional agar masalah dapat dipecahkan tanpa harus berpikir sebagaimana komputer. Yang keempat, memadukan pemikiran matematis dan pemikiran teknik. Yang kelima, sebuah ide dan bukan sebuah benda. Yang keenam, diperlukan bagi setiap orang. Ketujuh, menantang secara keilmuan dan dapat dipahami atau diselesaikan secara saintifik. Dan yang terakhir, informatika dapat dikuasai oleh orang yang memiliki kemampuan komputasional. Manfaat berpikir komputasional. Berpikir komputasional memiliki beberapa manfaat, di antaranya yang pertama, memudahkan kita untuk memecahkan masalah yang besar dan kompleks dengan cara yang efektif dan efisien. Selain itu, masalah yang kompleks bisa diselesaikan dengan baik, sehingga menjadi masalah sederhana. Manfaat selanjutnya, melatih otak agar terbiasa untuk mulai berpikir secara matematis, kreatif, terstruktur, dan logis. Cara berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi adalah suatu metode atau konsep yang berfungsi untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan yang kompleks dan besar menjadi masalah yang lebih kecil. Bahkan, dekomposisi bisa digunakan untuk memudahkan kita dalam menemukan dan menerapkan sebuah inovasi. Misalnya, kita menjual suatu produk. Kemudian, agar produk itu diinovasi, maka kemungkinan besar produk tersebut akan laku terjual. Cara yang kedua adalah abstraksi. Abstraksi adalah suatu metode yang berpikir komputasional yang mengutamakan terhadap hal-hal yang berhubungan langsung dengan masalah yang sedang dihadapi. Selain itu,
Konsep abstraksi ini akan meninggalkan berbagai macam hal yang dianggap tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Cara selanjutnya adalah pengenalan pola. Pengenalan pola adalah suatu metode yang memanfaatkan komputer yang digunakan untuk menemukan sebuah keteraturan yang ada di dalam data dan untuk mendapatkan informasi yang lebih penting agar bisa memahami tentang keteraturan yang sudah ditemukan. Dan cara yang terakhir adalah algoritma. Algoritma adalah suatu pola pikir yang biasa digunakan untuk merencanakan langkah-langkah yang bersifat sistematis untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi. Meskipun algoritma ini sering dikaitkan dengan perhitungan, tetapi metode berpikir ini bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam masalah yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, itulah pembahasan materi mengenai berpikir komputasional. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.